Pernahkah Anda jengkel terhadap perilaku seseorang yang baru dikenal maupun orang yang sudah lama dikenal? Tentu saja pernah. Tetapi tahan dulu ya, karena barangkali perilaku mereka itu sudah menjadi kebiasaan atau bahkan sudah menjadi kearifan lokal bagi mereka. Lalu, apa itu kearifan lokal? Saksikan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-temanku sekalian, selamat berjumpa kembali di video-video saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal. Kearifan lokal dalam budaya Indonesia, dalam budaya nasional Indonesia. Sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu kearifan lokal. Oke, kita klasifikasi. Jadi kearifan lokal atau local wisdom adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maksudnya arif ini adalah bijaksana, bukan nama orang ya. Berbagai pandangan banyak menjelaskan mengenai kearifan lokal. Akan tetapi pada dasarnya kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Kraft. Kraft menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekonomi. Maksudnya adalah ekologis. Yang kedua adalah Francis Wahono. Francis Wahono menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekonomi, ekologis maksudnya ya, yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Ini lestari ini juga bukan nama orang ya, tapi lestari itu merupakan suatu keberlanjutan atau ya pelestarian alam. Ya itulah ya pelestarian alam lah kayak gitu ya. Kemudian kearifan lokal berasal dari warisan nenek moyang yang menyatu dalam kehidupan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi sampai generasi kita ini. Ya, saya ini generasi keberapa ya? Who are you? Pusing memikirkannya. Nah, sekarang kita masuk nih. Apa aja sih sebenarnya kearifan lokal di Indonesia? Yang pertama adalah kearifan lokal dalam bidang pertanian. Contohnya adalah suku Bali. Telah kita ketahui bersama bahwa kearifan lokal atau budaya Indonesia ini sangat banyak, bahkan lebih dari ribuan lah. Pokoknya dari 17.000 pulau itu memiliki banyak sekali budaya dan kearifan lokal. Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Suku-suku di Indonesia yang jumlahnya ribuan memiliki kearifan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing. Nah, entah ciri khas itu berasal dari orang tua atau apa? Makan nasi campur mie atau makan nasi berenang. Nasi berenang itu dicampur dengan air bening atau sayur bening ya gitulah ya. Nah, tapi itu jangan diberikan, jangan ditiru karena hanya orang-orang yang profesional yang dapat melakukannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kearifan lokal dalam bidang pertanian. Ini salah satunya adalah kearifan lokal di bidang pertanian, yakni Subak di Bali. Subak adalah suatu organisasi masyarakat adat yang mengelola irigasi untuk sistem pertanian. Subak memiliki karakteristik sosio-agraris religius. Wah, mantap nih. Yang berlandaskan filosofi Trihita Karana. Trihita Karana ajaran Hindu Bali yang menekankan pada keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua adalah Pranoto Mongso di Jawa. Pranoto Mongso atau penentuan musim merupakan suatu musim yang digunakan oleh para petani sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Pranoto Mongso mengikuti tanda-tanda alam dalam mongso atau musim dalam bercocok tanam. Petani akan memulai pertanian dengan menggunakan hitungan kalender Jawa dan melihat tanda-tanda alam. Oleh karena itu, tanah tidak jenuh dan memberi waktu kepada tanah untuk mengumpulkan unsur-unsur hara
Melalui perhitungan Pranoto-Moso, alam dapat menjaga keseimbangannya. Kemudian nyabuk gunung di Jawa. Nyabuk gunung dapat dikatakan memberi sabuk pada gunung. Pengertian nyabuk gunung pada dasarnya adalah sistem pertanian dengan membuat teras sawah mengikuti kontur gunung atau kontur planting. Ya, itu bahasa Thailandnya ya, kontur planting. Kemudian keempat adalah masyarakat Undau Mau di Kalimantan Barat. Kearifan lokal pada masyarakat Undau Mau tercermin dalam penataan ruang pemukiman, klasifikasi hutan, dan pemanfaatannya. Selanjutnya adalah kearifan lokal dalam falsafah, tradisi, dan kepercayaan. Salah satu di antaranya adalah kearifan suku Mentawai Sumatera Barat. Nah, tadi yang mendengar ini, salah satu kearifan lokalnya adalah makan nasi campur mie. Tapi bukan itu, saya bukan itu ya. Saya hanya mengada-ngada aja atau bercanda saja. Nah, kearifan lokal suku Mentawai yakni hidup selaras dengan alam. Mereka percaya bahwa hasil alam adalah milik bersama, yaitu harus dijaga kelestariannya. Nah, lagi-lagi balik lagi ke lestari nih. Ini bukan nama orang ya. Kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Salah satunya adalah konservasi laut orang Bajo di Togian. Orang Bajo merupakan pelot yang tangguh. Laut merupakan bagian dari kehidupan mereka. Orang Bajo telah mengenal konsep pemanfaatan tanah, air tawar, laut, dan batas atau kadar sesuai kebutuhan. Mereka mempunyai keyakinan bahwa penguasa laut memberikan hasil laut yang melimpah kepada mereka sebagai timbal balik. Setelah mereka menangkap ikan, setidaknya 2 ekor ikan dilepas kembali sebagai bentuk terima kasih kepada laut. Nggak mubazir itu, tapi ya itulah kearifan lokal ya. Kemudian adalah kearifan lokal dalam cerita, budaya, petuah, dan sastra. Salah satu di antaranya adalah semong dalam cerita rakyat Aceh. Semong atau semong merupakan sebuah seni tutur bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Semong menjadi semacam mitigasi bencana yang menyuruhkan kepada penduduk untuk lari ke bukit ketika terjadi gempa. Kemudian kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Yang pertama, hutan larangan di Kampung Naga, Jawa Barat. Leuweung Larangan atau hutan larangan merupakan kawasan hutan yang berada di sekitar Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga memiliki aturan untuk tidak memasuki hutan larangan. Bagi yang memasukinya akan celaka. Aturan ini sebenarnya merupakan bentuk kearifan untuk melindungi kelestarian alam. Masyarakat Kampung Naga hidup selaras dengan alam, tidak mengubah keadaan alam. Hutan menjadi penyokong ketersediaan masyarakat air. Maksudnya adalah ketersediaan mata air untuk kehidupan masyarakat Kampung Naga. Kemudian Lubuk Larangan, Sumatera Barat. Lubuk Larangan merupakan kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat dalam melestarikan wilayah sungai dan danau waduk. Kemudian mitos terhadap pohon-pohon dan hewan keramat. Mitos terhadap pohon-pohon keramat banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai contoh, penduduk Jawa dan Bali yang menganggap pohon besar memiliki roh penunggu sehingga tidak boleh ditebang. Disadari atau tidak, mitos ini sangat membantu keseimbangan alam. Pohon besar menyimpan cadangan air tanah dan penyedia oksigen. Kemudian mitos terhadap hewan yang dianggap keramat juga turut menyumbang pelestarian hewan dan kepunahan. Hewan yang dianggap keramat contohnya adalah ular, kucing, burung gagak, burung hantu. Wah, burung hantu nih. Buaya darat. Enggak ada buaya darat ya. Kalau buaya darat jenis betina sih banyak juga sih. Burung cenggang dan hewan lainnya. Dengan adanya mitos tersebut, kelangsungan hidup hewan tersebut lebih terjamin. Hal ini mengingat satwa merupakan bagian jaringan ekosistem yang memainkan perannya dalam keseimbangan ekosistem. Kalau kucing makan nasi, wah, itu rantai makan bisa nangis lihatnya itu. Apakah kita penting untuk menjaga kearifan lokal untuk kelestarian alam? Di Indonesia menempati posisi kedua terbesar di dunia. Bayangin loh, ini di dunia, berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah ya kelapa sawit tadi itu. Berbagai bencana akibat kerusakan lingkungan banyak terjadi dan menjadi bukti kesalahan manusia dalam mengelola sumber daya alam seperti banjir, tanah longsor, hutan gundul, kebakaran hutan. Maka kearifan lokal sangat penting untuk dikaji dan dilestarikan keberadaannya. Selain itu, kearifan lokal penting untuk menjaga nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan alam. Teman-temanku sekalian berbahagia, ya semoga
apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita, dan marilah kita menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita, menjaga teman-teman kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.